Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan menghadapi Liverpool di weekend kemarin masih terus dinikmati oleh fans Manchester United. Sorry ya. Dan menurut gua sangat wajar sih, karena ya Liverpool merupakan rival terbesar, terberat bahkan dari Manchester United. Dua klub ini memiliki histori yang sama-sama besar ya, sejarah yang sama-sama besar. Jadi ya secara kultural dan historical juga merupakan merupakan yang terbesar menurut gue. Dan ketika satu dan yang lain saling mengalahkan, ya tentu saja semua komponen dari klub sangat menikmati, termasuk saat ini bagi fans Manchester United yang terakhir kali menang di Anfield itu tahun 2016. Jadi memang sudah sangat lama sekali. Oke. Kemenangan ini kalau gue baca berita dari berbagai sumber, memang memberikan semacam kayak suntikan yang sangat-sangat positif banget bagi skuad Manchester United. Ini bisa dilihat ya Sobat Football United dari dari sosial media yang memberikan memberikan banyak cuplikan apa yang terjadi di dressing room di Anfield. Lalu juga ada juga di akun sosial media dari Manchester United melakukan interview di hari Senin ketika para pemain ini kembali ke Carrington. Mohon maaf Sobat Football United, tenggorokan sedang tidak sehat ini. Jadi wajah-wajah ceria dari pemain Manchester United yang ditanyakan, ditodong pertanyaan bagaimana keadaannya, lalu siapa man of the match-nya. Secara mayoritas mengatakan Harry Maguire, termasuk juga sang kapten Bruno Fernandes mengatakan memang Harry Maguire ya. Lalu juga ada informasi bagaimana para pemain Manchester United ini segera kembali ke Carrington dari Anfield, dari Liverpool, dan mereka langsung ke tempat mandi es ya untuk pemulihan kondisi, dan juga ke sauna yang tersedia di Carrington. Jadi mereka langsung balik ke Carrington. Mereka sampai di Carrington ini jam 9:30 malam waktu setempat. Dan bagaimana perayaan yang terjadi di dressing room Manchester United ini juga sangat meriah ya menurut gue, dari informasi Samuel Lukhurst, dari sumber tentu saja yang dimilikinya. Nah, hasil yang fantastis, tapi tetap harus diingat bahwa perjalanan kompetisi ini masih sangat panjang sekali. Namun demikian, gue juga mengajak atau gue tampilkan di thumbnail bagaimana 4 pertandingan terakhir Manchester United berhasil mendapatkan 3 kemenangan dan 1 kekalahan, yaitu ketika menghadapi Brentford. Menghadapi Liverpool, Manchester United menang back to back ya, setelah sebelumnya menghadapi Sunderland. Sesuatu yang dianggap sangat penting, kemenangan back to back ini, bagi perjalanan proses dari Manchester United. Nah, namun kalau gue lihat misalnya, apakah ini menandakan bahwa klub ini akan semakin naik ke atas dan nanti akan menjadi klub papan atas di musim ini gitu ya, ataupun klub yang memiliki peluang untuk menjadi juara dan lain-lain? Menurut gue ini yang harus diatur ekspektasinya. Kemenangan back to back ini dirayakan, disyukurin bagi fans Manchester United sangat sangat pantas. Tapi ada juga narasi yang mengatakan bahwa saat ini Manchester United hanya terpaut berapa poin nih? 3 poin saja dari posisi runner up Manchester City. Terpaut 2 poin saja dari Bournemouth di posisi peringkat keempat ya, atau untuk batasan Liga Champions. Tapi ini baru 8 pertandingan.
masih ada banyak dinamika yang bisa saja berubah-ubah, berganti-ganti. Salah satu yang gua waspadai, yang gua harapkan juga sekaligus tidak terjadi adalah cedera pemain, apalagi yang cedera adalah pemain kunci. Kedalaman skuad dari Ruben Amorim ini masih sangat mengkhawatirkan. Lalu gue juga menyoroti dan juga akan memperhatikan tentu saja bagaimana konsistensi permainan dari Manchester United itu sendiri. Kalau melihat dari apa yang ditunjukkan di atas lapangan menghadapi Sunderland dan juga menghadapi Liverpool dengan sistem formasi katakanlah ya yang sama, tapi taktik jelas berbeda. Bagaimana menghadapi Liverpool lebih menitik beratkan misalnya ke pertahanan ya, dan juga untuk transisi. Tapi ketika menghadapi Sunderland, bagaimana menguasai possession, menguasai jalannya pertandingan mungkin, mendominasi, mengatur, mengontrol ya. Ini lebih ditekankan ke sana gitu. Dan pemain yang diturunkan pun juga berbeda. Jadi secara detail taktik itu tidak sama, tapi secara garis besar sistem permainannya, filosofinya ya tidak jauh berbeda menurut gua. Jadi memang ini semakin juga terlihat apa yang ingin sebenarnya diimplementasikan oleh Ruben Amorim, yaitu dia ingin menerapkan bagaimana sistem secara umum, secara general ya, tapi juga ada adaptasi-adaptasi yang lebih detail yang dilakukan per pertandingan sesuai dengan keadaannya. Nah, balik lagi, apa yang bisa bukan cuma diharapkan, tapi ya mungkin katakanlah yang bisa diharapkan dengan situasi seperti ini, menurut gue tetap harus diatur, harus juga secara realistis melihat bahwa dari 8 pertandingan ini ya, Manchester United ini sudah kebobolan 12 gol, angka yang cukup tinggi menurut gue. Bahkan kalau dilihat dari peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-13 hanya ada 2 tim yang sudah kebobolan 12 gol, yaitu adalah Brentford dan juga Manchester United. Lainnya lebih kecil daripada 12 gol. Jadi lini pertahanan Manchester United ini kalau menurut gue masih dilihat sebagai sebuah titik yang harus diperbaiki. Gue tidak ingin mengatakan ini merupakan titik lemah, tidak, tapi titik yang harus diperbaiki. Di sisi lain, kalau melihat kemampuan Manchester United mencetak gol, dari 8 pertandingan Manchester United mencetak 11 gol. Kalau dilihat ya, dari peringkat ke-1 sampai dengan peringkat ke-9, hanya ada 2 tim yang mencetak gol di bawah 12, yaitu adalah Manchester United dengan 11 gol dan Sunderland dengan 9 gol. Lainnya mereka mencetak lebih banyak daripada 11 gol. Jadi lini depan Manchester United pun juga harus diperbaiki lagi nih efektivitasnya dan juga efisiensinya. Nah, artinya apa? Paling tidak dari 2 komponen menyerang, dari dua komponen menyerang dan juga bertahan. Lalu bagaimana ya masih ada perbaikan-perbaikan yang masih terus terjadi, harus terjadi di Manchester United. Ya gue berusaha untuk mengatur ekspektasi begitu ya, bahwasanya saat ini ada momentum positif, semoga ini bisa dimanfaatkan. Tapi momentum positif ini kalau menurut gue lebih ke situasi non teknis. Artinya secara mental, secara karakter, skuad ini sedang dalam atmosfer yang sangat positif dengan kemenangan menghadapi Liverpool. Tapi apakah ini akan berpengaruh ke sisi teknis? Mungkin iya, tapi tidak secara dominan. Manchester United menurut gue, kalau dalam perjalanannya, kalau kita tarik lah Sobat Football United selama 4-5 musim terakhir, kan bukannya tidak pernah juga mendapatkan kemenangan-kemenangan istimewa. Apapun judulnya, apapun keadaannya. Misalnya, ya Manchester United juga pernah menang di Etihad ketika menghadapi Manchester City. Manchester United juga pernah menang ketika final FA Cup misalnya ketika menghadapi Manchester City. Lalu juga pernah mendapatkan kemenangan besar
dari rival-rival yang lainnya. Memang mungkin termasuk ketika menghadapi Liverpool pun juga seperti itu kan, juga pernah menang walaupun tidak terjadi di Anfield. Gue ingat kalau tidak salah di perempat final FA Cup atau seperti apa juga pernah menang. Tapi kan setelahnya Manchester United juga tetap ada dinamikanya tuh, naik turunnya. Dan ini yang ingin gue lihat gitu. Apakah ada perbedaan dengan situasi kali ini, walaupun tetap yang namanya ekspektasi harus di-manage. Gue berusaha untuk realistis, gue bukannya ingin pesimistis, tidak, tapi gue ingin realistis gitu. Bahwasanya memang ya ini apa ya? Ini bagian dari proses gitu. Ini masih belum akhir atau bahkan menuju akhir dari proses tersebut. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki menurut gue di squad Manchester United kali ini. Tapi bahwasanya saat ini keadaan sangat-sangat positif, ini harus sangat dimanfaatkan. Momentum ini harus sangat dimanfaatkan oleh squad Manchester United, utamanya oleh Ruben Amorim di pertandingan selanjutnya. Apakah ini bisa bertambah menjadi 3 kemenangan beruntun? Bagaimana menurut Sobat Football United keadaan selanjutnya? Silakan drop di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.